Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang balik lagi sama kakak. Alhamdulillah kakak sekarang udah bisa bikin video. Yang kemarin-kemarin belum sempet bikin video. Jadi sekarang kita mulai lagi videonya, oke? Nah, sekarang kita belajar tentang surat. Karena kemarin kan yang materi surat kakak baru bikin, cuma suruh meringkas ya, belum kakak jelaskan pakai video. Jadi biar kalian paham dan tidak sia-sia waktunya, jadi kakak langsung menjelaskan satu bab nih dari awal sampai akhir. Jadi agak panjang ya, tapi sih sebenarnya sama aja kayak kemarin, kayak materi-materi kemarin gitu ya. Cuma ini kakak lebih panjang tapi agak kakak ringkas, jadi yang penting-pentingnya aja sehingga kalian bisa paham sama materi sama bab yang akan diajarkan, oke? Ya, pertama pengertian surat. Surat kan dibagi dua ya, ada surat dinas sama surat pribadi. Nah, ini kakak sekarang yang bakal kakak bahas pertama surat dinas dulu atau surat resmi ya. Nah, pengertiannya, tulis pengertian surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal untuk kepentingan formal kedinasan. Titik. Nah, tulis ya, surat yang ditulis dalam situasi formal untuk kepentingan formal kedinasan, formal kedinasan. Titik. Jadi dinas itu kayak apa ya? Seperti sebuah lembaga gitu, kedinasan yang intinya dia formal. Formal tahu ya, formal ya. Formal itu situasi atau ketika kalian berada dalam kondisi yang serius, jadi nggak main-main, makanya formal gitu. Kalau yang non formal itu ya kalian lagi nyantai aja gitu ya. Oke, lanjut lagi ke contoh surat ya. Contoh surat dinas itu kalau kalian mau tahu seperti surat-surat yang datang dari sekolah. Nah, coba kalian cek lagi dah surat-surat dari sekolah yang pernah dikasih. Nah, itu contoh surat dinas ya, dinas sekolah gitu. Tapi pasti kan beda-beda surat kalian, cuma intinya pasti sama kayak gitu. Hampir secara garis besar sama gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, sifat surat dinas, tulis sifatnya ya. Pertama formal, jelas ya, karena dinas itu kan demi surat yang yang dipakai dalam keadaan formal. Jadi bersifat formal, berbahasa baku ya. Berbahasa baku, singkat, jelas dan padat. Baku, singkat, jelas dan padat. Nah, itu sifatnya. Jadi surat dinas atau surat formal itu surat resmi ya, kita ganti. Surat resmi itu memang suratnya yang singkat aja, intinya aja, kayak pembuka. Nanti coba kalian baca dari di surat sekolah, cuma kayak pembukaan salawat salam kan, terus puji syukur. Nah, langsung ke isi. Nah, isi nggak pakai bahasa basi, nggak pakai nanya apa kabar gitu kan, nggak, kecuali surat pribadi gitu ya, tapi langsung ke intinya aja gitu. Nah, itu sifat surat resmi gitu ya, surat resmi. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri ya. Pertama, bersifat tentang, tulis nih ciri-ciri surat dinas. Pertama, berisi ya, berisi sebuah informasi penting. Titik. Berisi sebuah informasi penting ya. Nah, bedanya dengan surat pribadi kan nanti kita bahas ya, tapi kakak kasih gambaran dikit. Bedanya kalau surat pribadi ya kalian menanyakan kabar aja ke teman pakai surat juga bisa gitu kan. Itu kan nggak terlalu penting. Tapi kalau misalnya surat resmi ini ya intukannya penting, ada informasi penting, entah apa itu informasinya gitu ya. Kemudian ditulis oleh instansi ya, INSTANSI.
instansi dan tidak individu. Ditulis oleh sebuah instansi dan tidak individu. Jadi kalau surat dinas itu, karena nanti kan ada kop surat ya, ada kop surat, terus ada apa, nomor surat gitu kan, alamat. Nah itu kan harus berdasarkan instansi ya. Nah contoh instansi itu kayak perusahaan, sekolah, apalagi kantor. Nah itu namanya instansi atau tempat kalian bekerja gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ciri-cirinya masih mana sebentar tadi. Oh iya, berisi undangan ya. Tulis ciri-cirinya: berisi undangan, permohonan, balasan, dan izin. Jadi berisi undangan, permohonan, balasan, dan izin. Jadi bisa undangan rapat, bisa undangan acara gitu ya, atau permohonan maaf, permohonan maaf ya. Terus balasan, misalnya balasan dari surat kalian, misalnya kalian ini nanti kalian kepake kalau lagi PKL, kalau yang mau masuk SMK, yang masuk SMA berarti nanti kepake di kuliah. Pas kalian mau magang, itu kan kalian ngasih surat izin. Nah nanti ada surat balasannya, nah namanya itu surat balasan. Jadi bisa berisi balasan atau berisi izin, ya izin pakai tempat, izin masuk dan sebagainya ya, intinya gitu. Terus, nah itu ciri-ciri surat dinas, ada 3 aja ya, nggak banyak. Lanjut ke jenis-jenis surat dinas. Kalau yang belum ada yang belum paham di beberapa bagian, coba kalian back lagi, kalian dengarkan lagi. Kalau misalnya memang belum paham juga, silakan tanya di kolom komentar ya. Jangan di WA. Kenapa jangan di WA? Bukannya kakak sombong nggak balas WA kalian. Nih, bayangin aja ada 6 kelas, satu kelas 30 orang, ada 3 kali 6 berapa? Ada 180 orang. Itu satu kelas, contoh misalnya kayak kemarin ngechat ya kak 5 orang dikali 6, 30 orang penuh PKK. Jadi terus ketiban sama grup. Jadi kadang-kadang bukannya kakak nggak bales, tapi chat kalian itu kadang-kadang ketiban-tiban ke bawah, jadinya nggak kakak bales. Biasanya kalau kalian ngechat lagi baru tuh kan naik ke atas, pas kelihatan oh iya belum kakak bales gitu. Makanya daripada kayak gitu, mending kalian kolom komentar itu ada notifnya nanti di YouTube kan. Di YouTube kan beda sendiri notifnya. Jadi mending kalau kalian nggak paham, tanya di YouTube ya, di kolom komentar. Oke, kita lanjut sekarang ke jenis-jenis surat. Ke jenis macam-macam surat resmi. Tadi kan ciri-ciri surat resmi, sekarang macam-macam surat resmi. Ya, ada 3. Yang pertama itu surat pemerintah ya. Surat pemerintah. Nah, surat pemerintah ini ya yang ada di pemerintahan gitu ya. Dari misalnya RT RW itu surat pemerintah, kelurahan itu ya paling kecil kan RT ya. Nah, itu surat pemerintahan juga. Kemudian yang kedua itu ada surat bisnis atau surat niaga ya. Tulis bisnis, niaga. Itu biasanya buat jual beli atau dagang atau apa, kayak acara-acara. Nah itu niaga atau bisnis ya. Yang ketiga itu surat sosial ya, surat sosial. Misal ada kayak Karang Taruna, kalian bikin proposal ada suratnya, atau misalnya kalian bikin remaja masjid ya kan, pengen izin tempat di masjid. Nah kalian bikin surat, kasih ke DKM. Itu kalian pengen Karang Taruna, pengen pakai aula, nah izin surat pakai surat resmi izin pemakaian tempat. Nah gitu ya, sosial tuh jadinya. Jadi ada 3, pemerintah, bisnis, sosial. Oke, kita lanjut ke struktur ya, struktur surat dinas. Nah ini agak panjang nih ya, struktur surat resmi. Sebentar.
kalian tulis ini harus panjang nih, nanti ada bagian-bagiannya ya. Kakak nggak punya surat resmi, isi contoh surat resmi ya, ada di kalian pasti punya kan, jadi nanti kalian cocokkan aja ya di surat resmi kalian. Pertama ada kop surat. Nah, kop surat itu isinya yang paling atas, ini kan surat ya, ini paling atas ini ada logo kan, kalau logonya 2 itu kiri kanan, kalau logonya 1 cuma di sebelah kiri kakak nih ya, sebelah kiri kertas itu 1, terus nanti ada nama-nama tuh. Nah, itu namanya kop surat ya. Jadi kop surat itu sama dengan kepala surat, jadi penjelasan siapa yang kirim suratnya. Nah, itu yang ada di dalam kop surat. Jadi ada logo ya, kalau ada logonya, terus ada nama, terus ada alamat, nomor telepon, terus email gitu ya. Itu kop surat. Nanti ada garis karena itu udah kepalanya. Nah, nanti sebelah kiri ada nomor surat. Nah, nomor surat itu biasanya contohnya itu kayak gimana ya? Mungkin nanti di contoh video lain lagi ya kakak masukin ya, contoh surat resmi, nanti kakak bikin video lagi contoh surat resmi, nanti kita bahas bagian-bagiannya. Tapi intinya pertama ada kop surat, kedua ada nomor surat. Gitu. Nomor surat itu nanti ada cara penulisannya tuh, ada garis miring. Nah, itu nanti ada caranya sendiri. Oke. Kita lanjut ke bawahnya, nomor 3 dari struktur surat resmi, ada tanggal surat. Nah, jadi habis nomor, tanggal gitu ya. Biasanya di sini sih tanggal, di sini nih. Tanggal terus nomor surat. Ini kop surat, tanggal sebelah kanan, nomor surat sebelah kiri, terus bawahnya lampiran. Nah, yang keempat tuh lampiran ya. Keempat itu lampiran. Jadi misalnya ada penjelasan yang di kertas beda, itu namanya lampiran. Misal di dalam suratnya itu surat itu satu ya, satu lembar ya. Nah, satu lembar itu ada tuh udah kayak pembuka, terus isi suratnya kan, acara-acara ini. Nah, nanti ada bacaan keuangan terlampir atau susunan acara terlampir. Nah, terlampir itu di belakangnya di kertas lagi satu. Jadi ada satu kertas atau 2 kertas yang khusus ngebahas tentang sesuatu hal gitu ya. Entah itu keuangan atau struktur acara gitu. Nah, itu namanya lampiran. Ya, jadi lampiran itu pelengkap atau kayak pelengkap data gitu ya, pelengkap data yang nggak bisa dimasukin ke surat, karena kalau dimasukin ke surat kepanjangan. Jadi taruhnya lampiran. Kemudian habis lampiran ada perihal atau hal gitu ya. Biasanya ada yang nulis perihal, ada yang nulis hal doang. Nah, itu perihal atau hal itu artinya ini tentang surat kalian. Kalian mau apa? Mau mohon maaf, permohonan maaf, atau minta izin, atau mengundang. Nah, itu jadi judul dari surat kalian. Kalian mau apa? Gitu ya, namanya perihal. Nah, terus alamat surat. Nah, alamat surat itu misalnya kalian kirim ke siapa? Kepada (2) kantor hormat YTH misalnya kepala sekolah SMP Yapia Pondok Aren. Nah, itu berarti alamat suratnya, atau kepada siapa gitu ya. Intinya pasti kepada seseorang. Itu alamat surat, bukan nama jalan ya, bukan alamat jalan ini bukan, tapi surat itu kepada seseorang, bukan kepada tempat gitu ya. Jadi alamat suratnya pasti isinya seseorang. Terus salam pembuka ya, kayak biasa kalian bisa lihat, nanti pasti ada salam puji syukur, salawat salam gitu ya. Nah, nanti ada inti surat. Nah, inti surat itu kayak misalnya awalnya saya berniat mengundang Bapak Ibu dalam acara rapat tahunan di SMP Yapia misalnya. Terus ada hari apa, jam berapa, tanggal, tempat. Nah, itu kayak gitu inti surat. Nah, penutup misalnya penutup itu apa ya?
Eh, atas perhatiannya, saya mohon maaf. Semoga semoga Bapak Ibu dapat memenuhi undangan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Itu penutup lah ya, kayak pidato aja gitu, tapi ditulis di surat. Itu salam penutup. Terakhir di sebelah kanan bawah ya, biasanya kalau satu itu kanan bawah, kalau dua itu kiri kanan, kalau tiga itu kiri kanan, terus bawahnya tengah-tengah. Nah itu tanda tangan ya, tanda tangan dan nama. Oke. Nah itu struktur surat resmi. Nanti kalau nggak ada yang kurang jelas, diulang lagi aja videonya. Terus yang terakhir dalam surat resmi ya, surat pribadi belum nih, tapi surat pribadi sih dikit sih, nggak banyak. Nah surat resmi, kaidah kebahasaan. Tulis kaidah kebahasaan. Tadi kan ada tuh udah struktur, sekarang kaidah kebahasaan. Oke, dah. Kaidah kebahasaan surat surat resmi. Pertama, memakai bahasa Indonesia sesuai ejaan yang berlaku. Nah, tulis memakai bahasa Indonesia sesuai ejaan yang berlaku. Sekarang ejaan yang berlaku apa? Udah bukan EYD ya, EYD itu udah diganti. Sekarang PUEB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEB. Nah, kemudian yang kedua, mengandung kata denotatif ya, atau makna sebenarnya, bukan kiasan. Jadi dalam surat itu kita bukan berpuisi, jadi nggak boleh pakai majas ya, jadi pakai kata-kata yang sebenarnya. Yang ketiga itu terdapat sapaan ya, sapaan formal ya, sapaan SAPAAN, jadi menyapa tapi secara formal gitu ya. Misalnya selamat pagi, assalamualaikum, nah itu sapaan. Nah, 3 doang kaidah kebahasaan surat resmi ya, karena udah terlalu banyak juga, tapi yang penting cuma 3 itu. Oke, jadi sekarang surat resmi udah selesai, kita masuk ke dalam materi surat pribadi ya. Nah, kenapa kan kakak bilang sekarang banyak nih, satu bab kakak bahas sekaligus dalam satu video biar kalian paham, nggak ketinggalan materi yang lain. Tapi nanti mungkin ada video tambahan lagi ya, entah itu minggu besok atau pertemuan kedua, tentang macam-macam surat gitu. Kalau misalnya bisa kakak bikin videonya buat pertemuan kedua, jadi kan minggu depan kita udah ngebahas teks non-fiksi ya, teks fiksi dan non-fiksi. Tapi karena kalau nggak keburu ya udah, berarti minggu depan kita masih bahas surat. Pertemuan kedua mungkin soal gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang ke surat pribadi ya. Dari awal lagi, pengertian surat pribadi. Oke, tulis ya, pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis ya, bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi dan bukan wakil atau urusan atau utusan dari sebuah lembaga. Titik. Ya. Nah, jadi bentuk komunikasi tulis ya, karena kan surat itu kan tertulis ya. Mau kalian sekarang ketik juga tetap aja ketik itu kan menulis secara online, secara media, secara digital. Jadi bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai bukan sebagai wakil atau urusan atau kelembagaan gitu ya. Jadi yaitu dari orang ke orang aja udah, kayak dari kalian ke teman kalian ya, kayak kalian chattingan gitulah, itu namanya itu surat pribadi ya. Cuma kalau sekarang sih jarang ya pakai surat pribadi yang tertulis, karena udah ada PA, udah ada WhatsApp, udah ada sosial media lah intinya gitu. Jadi jarang pakai surat pribadi. Cuma ada aja orang yang pakai surat pribadi itu kadang suka
merasa lebih spesial aja gitu ya, karena lucu, karena udah jarang terus masih ada yang pakai surat gitu. Nah, surat pribadi itu yang pertama ya, ciri-cirinya. Tadi kan pengertian, karena ciri-cirinya eh, bentuk komunikasi yang interaktif ya. Bentuk komunikasi yang interaktif. Nah, interaktif apa sih? Eh, interaktif itu jadi kayak balas-balasan ya, lebih apa namanya, interaktif. Jadi kalian ya mengirim surat ke satu, nanti dibalas lagi, jadi kirim-kiriman surat. Itu ciri-ciri surat pribadi dulu begitu. Yang sama kayak sekarang kalian chattingan di sosial media, kalau kalian ngechat pasti dibales gitu kan, karena kalau misalnya nggak balas sombong, cuma di-read doang gitu ya. Nah, itu namanya surat pribadi. Nah, yang kedua ciri-cirinya, surat pribadi berisi surat pribadi berisi masalah pribadi atau keperluan pribadi. Jadi namanya juga surat pribadi ya. Jadi pasti isinya masalah pribadi dan keperluan pribadi. Misalnya kalian punya masalah pribadi tentang teman kalian, misalnya kalian mau nagih utang tapi nggak enak, jadinya pakai surat pribadi gitu kan. Misalnya Assalamualaikum Fulan gitu kan, gimana kabarnya, sehat kan ya, semoga sehat-sehat aja, salam buat keluarga di rumah, titik ya kan. Ngomong-ngomong, utang kapan dibayar gitu. Nah, itu namanya surat pribadi itu ya. Jadi surat pribadi itu ya tentang keperluan pribadi seseorang gitu ya. Jadi bukan tentang sesuatu yang formal gitu. Oke. Lanjut ke jadi cabang 2 ya ciri-cirinya kalau surat pribadi. Terus lanjut ke struktur surat pribadi, strukturnya. Nah, pertama itu ada alamat dan tanggal surat. Jadi biar ketahuan. Itu kalau surat pribadi nggak ada kop surat ya, karena kan yang ngirim kan nggak ada orangnya, nggak ada instansinya, bukan nggak ada orangnya. Masa orang itu pakai logo siapa yang dipakai gitu. Jadi alamat dan tanggal surat. Alamatnya maksudnya kepada siapa dan kapan ditulis suratnya gitu. Alamat bukan lagi ya, sekali lagi kakak kasih tahu, alamat itu bukan jalan atau tempat, tapi orangnya siapa yang dituju. Kemudian tanggal surat kalian tulisnya kapan. Nah, habis itu langsung ke pembuka, nggak ada tuh rampiran, perihal, nggak ada. Langsung ke salam pembuka ya kan, kayak biasa. Salam pembuka tadi kan kakak bilang apa kabar, semoga keluarga sehat. Nah, itu salam pembuka. Kalimat pembuka salam pembuka itu assalamualaikum atau selamat pagi atau hai atau halo, itu salam pembuka ya. Kemudian kalimat pembuka paragraf. Nah, jadi ada yang ketiga itu kalimat pembuka paragraf. Itu ada kayak tadi, apa kabar, semoga baik-baik saja gitu ya. Pokoknya kayak gitu. Jadi basa-basi dulu gitu ya. Nah, inti surat. Nah, misalnya kalian ngirim surat itu mau ajak ketemu gitu kan. Misalnya minggu depan kita ketemu yuk, acara bukber bersama gitu. Nah, itu kalimat isinya ya, kalimat isi. Kemudian yang keempat tadi isi, yang kelima itu penutup surat. Ya, penutup kayak kalian pengen pergi kan, oke, itu aja ya, jangan lupa datang nanti, acaranya segini. Aku tunggu di rumah. Sampai ketemu nanti gitu ya. Misalnya itu contoh penutup gitu ya. Surat intinya kayak orang pergi lah gitu. Nah, baru tanda tangan, nama dan tanda tangan ya, nama kalian dan tanda tangan kalian, biar jelas atau biar yakin yang kirim itu benar orangnya gitu ya. Nah, itu struktur surat pribadi. Kalau kaidah kebahasaan lagi, lanjut. Kaidah kebahasaan surat pribadi. Surat pribadi itu yang pertama bersifat ekspresif. Bahasanya bersifat ekspresif karena itu mengandung ekspresi seseorang ya. Kalau kalian ngirim chat ke orang kan pasti ekspresif ya, kayak misalnya ada wah,
atau enggak ha, atau enggak WK ada hahaha gitu. Intinya ekspresif, jadi mengutarakan ekspresi kalian. Kalau sedih ya sedih, hu gitu kan, atau huf gitu ya. Atau kalau misalnya senang ya WK atau haha atau wow atau apalah gitu ya, atau wah dan sebagainya. Jadi terdapat kalimat ekspresif, terdapat bahasa ekspresif ya. Kedua, bahasanya tidak formal tetapi santun gitu ya. Jangan dikata nggak formal atau nggak formal jadinya malah bebas kata-kataan, enggak, tapi tidak formal tapi tetap santun gitu ya. Nah kemudian yang ketiga itu terdapat banyak sapaan, karena memang kita mengirim orang yang kita kenal secara pribadi, jadi terdapat sapaan. Kemudian tadi ke berapa, 1, 2, 3, 4. Keempat, terdapat kata ganti orang gitu ya, atau pronomina kayak aku, kamu, dia, mereka. Nah kayak gitu. Itu contoh surat kebahasaan surat pribadi ya. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya mungkin contoh suratnya dan pembagian isinya ya. Oke, sampai sini. Kalau ada yang kurang jelas kalian tanya di komentar ya, biar kakak bisa baca di komentar YouTube. Jadi bisa kakak balas juga di komentar tersebut, jadi yang lain bisa lihat juga. Bisa ada yang nanya sama kan, jadi bisa tinggal baca gitu. Kalau ada yang kurang jelas bisa diulang lagi videonya. Oke, nggak bakal kakak hapus videonya, jadi kalau kalian ulangan baca lagi videonya ya, tonton lagi videonya, semoga kalian ingat lagi nanti tuh. Oke, kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada salah kata. Di bulan Ramadan semoga puasa kalian tetap lancar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.